diperhatikan, musuhnya juga diperhatikan, tidak dibiarkan saja dia berenang-renang di dalam. Saya kan nih, baru di dunia perikanan. Ternyata memang betul Bu Esi, Pak. Memang ikan ini sama seperti manusia, bagaimana kalau nggak dikasih makan di stunting juga ternyata. Iya betul Bu. Iya, ternyata bagaimana pengembangannya, dia bisa dikawinkan, dia bisa ada teori-teori yang sedemikian rupa yang tentu dimiliki orang sarjana-sarjana perikanan gitu maksud saya. Jadi artinya untuk pembudidayaan ikan itu memang kita perlu ilmu-ilmu bagaimana membudidayakan ikan yang baik, bagaimana membudidayakan ikan yang supaya hasilnya juga bagus. Nah, dia sarjana perikanan nih. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang kalau misalnya Pak Nurdin mau membentuk Podakan, memang nanti akan minta dibina. Kalau memang tidak ada, minta dibina, ada ilmunya gitu. Sama kayak orang kesehatan, oh ternyata seperti ini ya, bagaimana dikasih susu, bagaimana dikasih ASI, bagaimana nanti kalau hamil dia subur, bagaimana kalau dia melahirkan anak-anak ikan yang berkualitas, ada semua teorinya itu. Seperti itu. Nanti tentu ini lanjutan kan. Secara teknis inilah ya. Di lapangan. Jadi dihantarkan itu supaya Pak Nurdin nanti bisa bercerita ke kelompok yang tertarik untuk Podakan. Jadi tujuan kita sebenarnya di Podakan kita berhasil, pasokan untuk mengolah di Pok Lasar ada. Jadi kita lambat-lambat. Nah, seandainya Pak Nurdin nanti dapat beberapa orang itu 10 itu, pingin pencerahan, kasih tahu di penyuluh, bisa nanti dihantarkan karena masyarakat kita tuh kan masih awam, maksudnya berpikirnya kalau pekerjaan perikanan ini tidak menguntungkan, itu yang harus kita buktikan, dikasih pemahaman. Nah, setelah mereka satu paham dengan Pak Nurdin nanti, dibentuklah kelompok. Nah, jelaskan supaya ini kan berku beranggapan bentuk kelompokku pasti ada bantuan karena tabiat yang selama itu kayak gitu, dapatlah kelompok-kelompok dadakan. Berdirinya kalau mau dapat bantuan aja gitu. Jadi itu menyambung dari situ tadi, mungkin ini sekedar pengetahuan ini aja terkait penyuluh perikanan. Memang secara administrasi, kalau kemarin kan laporan kinerja kita yang tanda tangan segala macam. Memang sebetulnya mereka sudah diambil oleh pusat sekarang. Kayak seperti peraturan-peraturan yang mengikat dengan penyuluh perikanan itu memang diambil sama pusat sekarang, bukan di dinas perikanan lagi. Tapi artinya secara tupoksi mereka bapak ibu yang di penyuluh ini tupoksinya memang membina kelompok-kelompok perikanan ini gitu. Artinya kalau seperti apapun kemajuan dari kelompok perikanan ini, ujung tombak dari pusat itu adalah penyuluh perikanan gitu. Sama kalau di awal kan beda desa misalnya anak kesehatan, sama seperti itu. Jadi artinya tempat bergantung ibu-ibu ini sebetulnya memang penyuluh perikanan gitu yang bisa terus menerus secara kontinu membina seperti apa kedepannya, seperti apa ilmunya, seperti apa tekniknya, seperti apa baik itu secara teknik maupun secara manajerial sebetulnya. Gak apa-apa Bu, banyak-banyak tanya sama Bu Pera.